Aduh. Iya, iya. Aduh, iya. Aduh. Umat. Aduh, aduh. Iya, iya, aduh. Iya, aduh. Iya. Masya Allah, burung saya lepas. Burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya. Gimana saya nggak punya burung? Jadi kalau dianggap penyakit biasa saja dia akan berobat. Tapi kalau dijelaskan penyakit ini berbahaya, bisa menghantarkan kepada kematianmu, urusan fisik. Kalau masalah depresi bisa saja menjadi sebab mati su'ul khotimah. Ini kan sebenarnya kunci. Kita kunci biar tidak masuk wilayah sana. Biarpun setelah itu akan kami beri himbauan. Biar dia mau berobat setelah itu. Kalau tidak dikunci, oh nggak apa-apa, biasa ini, oh nama dia menteng. Jadi dikunci, jangan sampai ke arah ke sana. Kemudian yang kami ajak bicara, insya Allah ada iman. Yang depresi itu ahli iman, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun selalu mengingatkan bahasanya dengan Allah, iman itu yang akan menolongnya. Karena keimanannya itu akan membatasi dia untuk tidak sampai masuk wilayah bunuh diri. Nah ini biasanya itu kunci. Seperti kalau kita bicara orang yang berzina hukumnya begini, bukan menjadikan mereka putus asa, akan tapi hendaknya waspada. Jangan sampai kita mencari sebab-sebab terjerumus dalam zina. Depresi ujungnya bisa saja sampai kepada bukan dia sudah tidak ingin hidup, tidak merasa nyaman dalam kehidupan ini. Kalau sudah merasa tidak nyaman, dia tidak bertemu saja, dia ingin pergi sebuah tempat seolah-olah dia ingin senang tapi tidak senang, ingin kumpul dengan seorang senang terus sampai akhirnya apa? Dia sampai kepada titik yang dia harus mengakhiri kehidupan ini, akan bunuh diri. Ini sebetulnya itu hanya kunci agar orang itu yang punya depresi itu sadar kalau itu penyakit berat, artinya berat, bahaya kalau tidak segera diobati, biar segera berobat. Seperti itu. Yani, mohon maaf, yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada yang memberikan komentar ya. Kemudian setelah itu kepada siapapun yang punya gejala-gejala depresi, jangan Anda biarkan. Gejala tidak enak makan, susah tidur, kemudian sampai derajat dengan orang tidak nyaman, kemudian seolah pengen pergi ke sana cari kesenangan, tidak, dan sebagainya. Nah, kalau memang ada gejala-gejala sama itu, jangan dibiarkan. Dan ini bisa saja karena memang ada sebagian ada yang mengatakan sebab-sebabnya adalah ya karena mungkin lingkungannya yang telah menjadikan dia tertekan, bisa jadi, atau keluarganya menjadikan dia tertekan, atau mungkin ada gen atau waris keluarganya semuanya ada yang kena depresi sehingga mau tidak mau. Dan juga ada mungkin pengaruh sosial atau masyarakatnya, karena mungkin keadaan ya mungkin zaman ini adalah penyakit yang bisa saja menjadi orang depresi. Terserah sebabnya bermacam-macam apapun, jika kita sudah mulai merasakan gejala pikiran tidak tenang, susah tidur, gelisah, dan itu kalau dibiarkan menjadi semakin membahayakan sampai dia itu sudah tidak peduli dengan sesuatu yang membahayakan kepada dirinya. Dia jalan di tempat yang membahayakan, tempat tinggi, sampai mungkin derajat mulai minum obat, terus ini jangan sampai Anda lanjutkan. Saya kasih kunci, awas, di ujungnya sana adalah petaka. Kalau sudah mati bunuh diri, mengerikan itu. Nah ini maksudnya biar tahu kalau itu bukan main-main. Ini peringatan kepada yang mulai punya gejala, dan siapapun yang melihat orang punya gejala tersebut, jangan dibiarkan, ayo ditolong. Memang betul ditolong, cuman menolong orang nggak akan mau ditolong kalau dikatakan bahaya, nggak bisa. Bahaya ini, bahaya itu maksud kami. Pak yang kena depresi semuanya, gejala-gejala depresi, jangan biarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Itu berkembangnya terus, dan itu memang pada akhirnya bisa saja perlu kepada medis. Betul. Jadi siapapun sekarang punya gejala depresi atau mungkin sudah parah depresinya, segera berobat. Seperti hanya orang banyak penyakit, koreng berobatlah. Anda pada datang konsultasi tentang psikologi kepada orang ngerti tentang psikologi, atau langsung pada psikiater yang bisa mencoba, kemudian sampai mungkin kalau perlu obat diberi obat. Jadi memang dalam pengobatannya adalah yang pertama adalah istilahnya dalam istilah Arabnya adalah apa? Ilaj ma'rifiyah. Hasilnya diajak duduk biasanya kalau seorang psikiater atau psikolog yang atau psikiater itu mesti memahami dulu tentang sebab-sebabnya, latar belakangnya, keluarganya, segala macam. Dia ada diskusi terus berkali-kali. Kadang di sini sudah cukup, nggak sampai derajat ilaj pakai obat. Jadi jangan buru-buru pakai obat. Makanya memang ini perlu juga seorang psikiater, seorang dokter psikiater yang betul-betul dia ahli, bukan dikit-dikit main obat saja. Memang betul dia cakap dalam bertutur kata, punya kecerdasan dan menangkap permasalahan, kemudian dia juga mengerti solusi, kemudian dia bisa membawa orang. Ini memang seorang psikiater yang handal seperti itu, dan dia punya iman tentunya.
Nah, ini perlu orang semacam itu, dan kita perlu juga ahli-ahli yang seperti itu. Perlu ahli semacam itu. Jadi kepada siapapun yang punya masalah psikologi, masalah-masalah macam itu, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Atau kalau belum ketemu psikiater, ada orang yang ngerti tentang psikologi deh, seorang pakar psikologi, Anda bertanya kepada mereka tentang ini. Kemudian jika setelah itu, kadang sudah selesai sampai di sini, kadang hanya perlu diajak ngobrol saja sehingga tertuntas karena belum terlalu parah. Kadang terlalu berat permasalahannya, harus dibantu karena ada sesuatu yang di otaknya itu yang sudah rusak ya, karena terlalu lama tertekan atau terlalu lama punya permasalahan, sehingga perlu dibantu dengan obat tersebut. Dan obat sendiri ini harus dokter, bukan semua orang ambil obat dengan dirinya sendiri, nggak bisa, harus melalui petunjuk dokter ahlinya tadi, dokter ahli yang sesungguhnya, ahli yang punya hati, ahli yang punya iman, ahli yang punya ilmu tadi, punya sekedar memberi obat. Terus ini bagi yang sakit, adapun bagi yang sehat, tolong perhatikan mereka. Nah, ini loh, kadang di masyarakat ini dianggap sepele itu. Dianggap sepele, jangan dianggap biasa saja. Bahkan kadang-kadang kena jin langsung itu. Nah, ya perlu proses. Kena jin, kena ini, enggak ada namanya gejala-gejala semacam itu adalah, atau istilahnya iktiab ya, depresi itu ada dari awal. Maka mohon ini, siapapun yang mau gejala semacam itu adalah segera ditangani. Adapun seandainya Anda ingin menangani diri Anda sendiri, ada beberapa tip-tip yang bisa kita ambil langkah ya. Misalnya Anda bikin suasana baru. Tadi adalah mungkin pertama, ini langkah awal adalah, kalau dalam bahasa dunia medis urusan jasad kan PPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, kan begitu. Anda mungkin merasa punya depresi, Anda punya kegelisahan dan sebagainya, Anda mungkin pertama adalah membuat suasana baru. Suasana baru, mungkin pindah tempat, ini suasana baru. Suasana baru tentunya yang syar'i, permainan baru yang syar'i. Maka itu adalah untuk memeringankan daripada depresi tersebut. Kemudian Anda bergaul. Kalau Anda pengen tambah parah depresi Anda, silahkan Anda di kamar terus, sendirian. Nah, Anda yang punya depresi, Anda bergaul dengan orang, dan siapapun yang ada di kiri kanannya itu harus tahu hendaknya kalau ini orang kena depresi. Supaya apa? Kita dalam perlakuan dia itu harus beda. Artinya apa? Kita tidak boleh menyinggung urusan-urusan yang menjadikan dia selama ini tertekan. Kita harus bisa menjaga. Makanya perlu tadi, selagi kita kasih rambu, kita kunci, kalau biarkan bisa bahaya menjadi bunuh diri, maka di sini semuanya akan punya kiat untuk membantu yang depresi untuk bisa sembuh.